Jadi memang kalau sudah lewat 5 hari, biasanya embrio itu akan berkembang dengan baik. Tapi di angka 0 hari sampai 5 hari, itu sangat rawan. Boleh jadi ketika ada perubahan suhu yang ekstrim, embrio yang ada dalam telur itu bisa mati di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung menjadi juara. Oke, Bolo, kali ini Babehen akan membahas tentang kapan saat yang tepat ketika kita mengambil telur dari indukan atau dari kandang ternak, kita masukkan ke inkubator. Para breeder ada beberapa metode, Bolo. Yang pertama, hari pertama bisa langsung kita ambil. Kenapa hari pertama? Ketika hari pertama kita ambil itu adalah dikarenakan induknya nakal. Apabila induk itu nakal, maka di hari pertama dia bertelur, telur langsung kita ambil, langsung kita pindahkan ke inkubator. Karena boleh jadi telur yang didiamkan ketika induk itu nakal, maka akan dipatok sama induknya, Bolo. Dan akhirnya sayang sekali nanti telurnya akan pecah. Metode yang kedua, kita tunggu telur itu sampai habis. Tunggu sampai habis dalam arti begini, Bolo. Biasanya si induk ini bertelur berapa? Nah, rata-rata di beranjangan itu telurnya 3-4. Jadi sampai dihabiskan nih, sampai telurnya 3 berkumpul sampai 3 atau sampai 4, baru kita ambil, kita masukkan ke inkubator atau ke mesin tetas, Bolo. Gitu. Kemudian metode yang ketiga, itu telur sudah kita kumpulkan sampai habis, dengan posisi si induk itu memang mapan betul, kemudian kita diamkan dia selama 3 hari, biarkan induk itu mengerami dulu. Jadi dierami induk selama 3 hari. Setelah 3 hari, baru kita masukkan ke inkubator. Kenapa demikian? Kenapa metode itu dipakai? Karena biasanya para breeder itu menunggu 3 hari dengan ram induk, berharap bahwa embrio yang ada dalam telur itu sudah kuat, Bolo. Karena bagaimanapun juga, pengeraman induk itu lebih baik daripada inkubator sebetulnya ya, Bolo ya. Karena dia akan lebih tahu berapa suhunya, berapa kelembabannya atas insting dari induknya sendiri. Kalau sudah 3 hari, biasanya fase-fase rawannya telur itu kan di antara 0 sampai 5 hari, Bolo. Fase rawan embrio yang ada dalam telur. Jadi memang kalau sudah lewat 5 hari, biasanya embrio itu akan berkembang dengan baik. Tapi di angka 0 hari sampai 5 hari, itu sangat rawan. Boleh jadi ketika ada perubahan suhu yang ekstrim, embrio yang ada dalam telur itu bisa mati di dalam. Padahal fertil, gitu. Nah, itu alasannya kenapa dieramkan ke induknya dulu selama 3 hari atau sampai 4 hari, biasanya begitu. Nah, sekarang bagaimana nih kita cara merawat telur yang ada di inkubator? Perawatannya atau faktor apa saja sih yang harus kita perhatikan? Jelas, 2 faktor yang penting sekali kita perhatikan adalah yang pertama suhu, yang kedua kelembaban. Karena 2 faktor ini itu yang akan menimbulkan permasalahan-permasalahan pada telur yang kita akan tetaskan di inkubator, Bolo. Faktornya apa? Ketika misalnya kelembapan itu terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan telur tidak menetas padahal embrionya ada di dalam. Telur yang kelembapannya terlalu tinggi, biasanya embrionya tenggelam, Bolo. Karena cairan yang harusnya itu keluar dan hilang, itu tidak hilang di dalam telur. Kenapa? Karena kelembapannya tinggi, sehingga dia tidak kering. Cairan yang ada dalam telur tidak kering. Dan itu yang mengakibatkan embrio yang ada di dalam telur tersebut kehabisan napas atau tenggelam dan nggak bisa bernapas. Padahal berkembang baik. Itu karena faktor kelembapan yang terlalu tinggi. Kemudian faktor yang kedua, ketika suhu itu terlalu tinggi. Ketika suhu terlalu tinggi dan kelembapannya terlalu rendah, yang terjadi apa? Yang terjadi embrio yang ada dalam telur tersebut
kalau bahasa Jawanya kelet bolo, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Dia kering. Kering dan akhirnya si embrio atau calon piyi itu tadi yang masih ada di dalam telur, dia lengket sama kulitnya. Dan akhirnya cairannya habis sebelum masa tetasnya. Jadi kalau masa tetas itu kan kalau beranjangan itu kurang lebih sekitar 10-12 hari maksimal ya. Tapi rata-rata 10 hari. 10, 11, 12 maksimal. Nah, belum pada saat masa tetasnya tapi cairan yang ada dalam telur itu sudah habis. Sehingga kelet karena dia belum mampu untuk memecahkan telurnya, belum pada waktunya untuk menetas. Akhirnya mati di dalam karena kekeringan. Nah, oleh karena itu faktor penting yang harus kita perhatikan ketika kita menitipkan telur kita ke mesin penetas atau inkubator, maka yang paling penting adalah 2. Suhu dan kelembapan. Itu yang harus betul-betul kita pantau secara maksimal. Gitu. Berapa sih suhu yang pas atau yang baik untuk menetaskan telur beranjangan? Dan berapa kelembapan yang pas untuk menetaskan telur beranjangan? Mbak Behen pernah bahas di konten Mbak Behen yang sebelumnya. Nah, silahkan buka kontennya Mbak Behen yang sebelumnya. Gitu. Nah, setelah itu kemudian menetas, maka di usia atau kapan sih kita memindahkan anakan atau piyian burung beranjangan kita itu ke inkubator loloh atau inkubator penghangat? Kapan waktunya itu? Akan Mbak Behen bahas di konten Mbak Behen yang selanjutnya. Oke, bolo? Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Para suhu, para master, monggo ditunggu komennya, ditunggu sharingnya, ditunggu tambahan ilmunya dan pengalamannya, supaya para pemula-pemula ini masih bisa mendapatkan satu literasi sehingga ternaknya bisa berhasil dengan baik dan bisa bermanfaat untuk banyak breeder-breeder pemula. Oke, bolo, pantengin terus channelnya Mbak Behen, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tanda loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kontennya Mbak Behen yang pertama. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat satu hobi, kicau mania, berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.